Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sini saya akan membahas tentang final report laporan KNKT yang membahas tentang jatuhnya pesawat PT Lion, yaitu Boeing 778 Max yang jatuh di Kerawang pada tanggal 29 Oktober 2018. Kita akan membahas penyebab jatuhnya secara data. Jadi pesawat ini sesuai dengan kenyataan telah jatuh pada Laut Jawa, tepatnya di daerah Kerawang, yang salah satu faktornya menurut laporan bahwa ada sensor ketinggian yang menyebabkan pesawat jatuh. Kita lihat pada gambar yang ada, pesawat ini dari Bandara Soekarno-Hatta yang akan menuju Pangkal Pinang, namun mengalami naas dan jatuh di Kerawang. Kalau dari laporan data-data yang ada, bahwa pesawat ini telah mengalami crash dan penumpang yang meninggal adalah 189, dengan 8 adalah flight crew dan penumpang adalah 181 yang dipilotin oleh pilot yang sudah berpengalaman dengan jam terbang yang sudah tinggi pada pesawat Boeing 37 Max. Kita lihat dari data yang ada, total terbang adalah sudah 6.000 jam dan 5.100 adalah pada pesawat tipe Boeing 737. Dari laporan yang ada, pesawat ini sedangkan untuk kopilotnya juga sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Kalau kita lihat dari data, telah menerbangkan pesawat 5.174 jam, dengan tipe Boeing 737 adalah 4.286 jam. Jadi sudah sangat berpengalaman. Kalau dari report yang ada, memang sempat beberapa kali mengalami kendala, tetapi telah diatasin oleh mekanik-mekanik yang berpengalaman, yaitu mulai dari tanggal 26 Oktober 2018, kemudian ada lagi perbaikan 27 Oktober 2018, dan permasalahan itu berdasarkan recordnya telah diatasi dengan baik, sehingga dari report yang ada bahwa pesawat tersebut telah layak untuk terbang. Dan berdasarkan data yang ada dari report yang ada di sini, kita lihat bahwa pesawat mengalami kendala ketinggian sehingga sensor yang ada menyebabkan tidak sesuai dengan tujuan. Nah, kita lihat di gambar-gambar di sini, itu adalah proses ketika pesawat terbang, dia akan membaca ketinggian yang berapa ditentukan dan tujuan yang ada. Dan kita juga lihat di sini, ini adalah sensor yang ada di pesawat yang membaca ketinggian pesawat terhadap
dataran bumi. Dan kita juga dilihat di sini bahwa gambar-gambar yang ada menunjukkan posisi pesawat ketika mengalami masalah ataupun terbang di udara. Pesawat Boeing 737 MAX ini adalah pesawat buatan tahun 2018 yang diserah terimakan kepada PT Lion dari pesawat Boeing 3 dari perusahaan Boeing. Kita lihat jam terbangnya juga masih rendah karena pesawat ini adalah pesawat yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tipe pesawat yang ada dan bagaimana juga bagian-bagian pesawat yang merupakan bagian penting untuk terbang. Kita lihat juga di sini ada horizontal stabilizer movement yang berfungsi untuk mengarahkan. Kemudian kita lihat adalah stabilizer trim indicator yang menunjukkan bagaimana pesawat ketika take off, terus kemudian pesawat tersebut sejajar di dalam menuju posisi terbangnya. Nah, kita lihat ini seluruh gambar dari posisi-posisi tuas untuk terbangnya. Nah, di sini kita lihat keseluruhan dari tipe pesawat di mana-mana posisinya, yang baik itu tuas penerbangan, kemudian letaknya sensor, kemudian FDR dan lain-lain. Nah, di sini juga ada indikator yang menunjukkan posisi ketika pesawat terbang dan posisi ketika pesawat terbang di atas daratan. Nah, kemudian kita lihat juga di sini adalah sistem ketika pesawat tersebut mengalami permasalahan juga. Di sini kita lihat ada auto brake, kemudian juga ada auto escape yang berfungsi untuk kita lihat juga bahwa berdasarkan data yang ada, indikator-indikator yang ada sebelum terbang semuanya dalam kondisi normal, sehingga pesawat pun layak untuk diterbangkan. Namun naas ternyata ketika terbang pesawat tersebut mengalami kendala. Ini kita lihat juga, ini adalah standar ketika pesawat mengalami kendala, itu sudah ada buku panduannya dan pilot maupun kopilot telah melakukan standar yang ada. Dari laporan yang ada BMKG, kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan semuanya dalam kondisi normal dan layak untuk terbang, sehingga menara kontrol mengizinkan pesawat tersebut untuk terbang menuju tujuan yang akan dituju, sehingga secara teknis pesawat tersebut layak terbang dan secara cuaca pesawat tersebut juga layak terbang. Di sini kita lihat juga, di sini adalah kondisi transportasi udara pada runway yang ada juga kondisi normal. Dan kita lihat juga di sini adalah tujuan pesawat tersebut yang ternyata yang berbelok dari tujuan ke Pangkal Pinang, namun mengalami naas dengan tujuan ke Kerawang. Di sini juga kita lihat bahwa berdasarkan catatan di FDR, pesawat tersebut memang pernah mengalami kendala, namun telah diatasi dengan baik oleh kru mekanik. Kita lihat ini adalah catatan-catatan resminya yang ada di FDR yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut memang pernah mengalami kendala tapi telah diselesaikan berdasarkan buku pedoman penyelesaian terhadap permasalahan kendala di mesinnya. Kita lihat baik-baik
Nah, ini adalah parameter ketika pesawat tersebut mengalami kecelakaan yang diambil dari FDR. Kemudian kita lihat juga ini adalah posisi berdasarkan data yang ada. Ini dari gambar yang ada, ini adalah sebaran dari posisi pesawat maupun FDR dan lain-lain. Dan kita lihat juga ini adalah bagian-bagian panel sensor dari ketinggian yang diindikasikan mengalami kendala. Kita lihat ini semuanya bahwa data-data yang ada ini adalah data teknis yang menunjukkan permasalahan yang ada terhadap pesawat Boeing 37 Max ini. Di sini juga kita lihat juga ada beberapa prosedur SOP terhadap kendala-kendala tersebut yang telah menjadikan panduan di dalam penyelesaian terhadap permasalahan penerbangan. Seluruh SOP itu telah dijalankan oleh rekan-rekan flight crew sehingga memang telah layak untuk diterbangkan. Di sini juga ada SOP dari Komite Penerbangan Internasional bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, dan juga bagaimana cara pengecekan terhadap hazard atau tanda-tanda permasalahan yang ada sehingga akan ini kan kondisi penerbangan sehingga sesuai dengan layak-layak. Dan bagian-bagian yang ada tersebut ketika mengalami kecelakaan itu telah dibantu mencari FDR-nya dan black box-nya oleh teman-teman penyelam, dikarenakan Laut Jawa ini pada posisi wilayah Kerawang itu mempunyai arus yang sangat deras di bawahnya sehingga memerlukan tenaga-tenaga profesional untuk melakukan pencarian terhadap bagian-bagian yang ada. Ini kita lihat bahwa sonar yang ada telah menyeken dasar laut untuk mencari bagian-bagian pesawat sehingga bisa dilakukan penelitian dan melakukan perbaikan dari pesawat maupun juga melakukan perbaikan terhadap regulasi ataupun peraturan-peraturan yang ada. Demikianlah report ataupun hasil data ataupun final report laporan KNKT, dan semoga almarhum mendapatkan tempat di sisinya, dan semoga sanak saudara yang ditinggalkan tawakal dan sabar terhadap cobaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan terhadap data yang ada, dan mohon maaf jika tidak berkenan terhadap data yang ada. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.